Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester atau UAS yang berjudul tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Perkenalkan, nama saya Rifani Sahara dari Biologi 2. Saya di sini akan menjelaskan isi materi makalah saya yang berjudul bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bab 2. Pembahasan 1. Pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Kris 2005 menyebutkan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan non-baku. Menurut Hartman atau Strock pada tahun 1972 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa secara sosial lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di dalam dan di sekitar pusat kebudayaan dan politik suatu masyarakat. Menurut Pai dan Gaynor pada tahun 1954 mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialek suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paudar minta menuliskan baku 1 Jawa yang menjadi pokok yang sebenarnya. Yang kedua, sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran atau nilai harga standar. Baku kedua Saling pada tahun 1976. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 1988, kata baku juga ada dijelaskan. Baku pertama pangkat utama, yang kedua tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan sepakatan atau standar. Baku kedua Saling. Baku dalam bahasa baku di dalam tiga kamus di atas bermakna sama dengan baku yang pertama. Oleh karena itu, bahasa baku ialah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran atau yang menjadi standar. Penjelasan makna kata itu tentu saja belum cukup untuk memahami konsep yang sesungguhnya. Di dalam bahasa baku itu terdapat tiga aspek yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, difungsikan sebagai model. Ketiganya dibahas di bawah ini. Istilah kodifikasi. Istilah kodifikasi adalah terjemahan dari codification bahasa Inggris. Kodifikasi diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam berbahasa, atau al-wasilah pada tahun 1985. Masalah kodifikasi berkait dengan masalah ketentuan atau ketetapan norma kebahasan. Norma-norma kebahasan itu berupa pedoman, tata bahasa, ejaan, kamus, lafal, dan istilah. Perbedaan ragam bahasa itu akan tampak dalam pemakaian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar itu harus diterima atau berterima bagi masyarakat bahasa. Penerimaan ini sebagai kelanjutan kodifikasi bahasa baku. Dengan penerimaan ini, bahasa baku mempunyai kekuatan untuk mempersatukan dan menyimbolkan masyarakat bahasa baku. Bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Acuan itu dijadikan ukuran disepakati secara umum tentang kode bahasa dan kode pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu atau pemakaian bahasa tertentu. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik pertama sekali
diperkenalkan oleh Villiam Mathesius pada tahun 1926. Ia termasuk pencetus aliran Praha atau The Prague School. Pada tahun 1930, B.A. Franek dan Villiam Mathesius merumuskan pengertian bahasa baku itu. Mereka berpengertian bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak orang menggunakan bahasa non-baku dan sesuka hatinya. Yang kedua, pengertian bahasa non-baku. Biasanya kata tidak baku digunakan karena kebiasaan penutur dalam pengucapan kata-kata yang dipengaruhi oleh dialek daerah ataupun kata serapan yang masih asing. Misal tidak terbiasa mengucap antri dibanding antre, padahal dalam bahasa kata baku yang tetap ialah antre. Dalam perkembangan kata tidak baku secara perlahan mulai disandingkan dengan kata baku agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui ragam bahasa dengan kata-kata yang baku yang tepat. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu ialah dengan terciptanya KBBI resmi pada Oktober tahun 2016. Suharyanto berpengertian bahwa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi pada tahun 1981. Al-Wasila berpengertian bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan pada tahun 1985. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa non-standar adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Yang ketiga, pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contohnya pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dami beberapa kalimat dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahasa baku dan merupakan pemakaian bahwa secara baik dan benar. Bahasa Indonesia non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Yang keempat, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan non-baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non-baku telah dibuat oleh para pakar bahasa dan mengajarkan bahwa Indonesia. Mereka itu antara lain Harimurti Krida Laksana, Anton Muhammad Mauliono, dan Suwito.
Ciri-ciri bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia non-baku itu dibeberkan di bawah ini setelah merangkum ciri-ciri yang ditentukan atau yang telah dibuat oleh para pakar tersebut. Ciri-ciri bahasa Indonesia yaitu yang pertama, pelafalan sebagai bahagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Contohnya bahasa baku atap, bahasa tidak baku atep. Yang kedua, kalau, bahasa tidak bakunya kalau. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan mi dan ber dan lain-lain sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kata. Contohnya yang pertama, banjir menyerang kampung yang banyak penduduknya itu. Menyerang. Yang kedua, kuliah sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, konjuksi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Contohnya, sampai dengan hari ini, ia tidak percaya kepada siapapun, karena semua dianggapnya penipu. Yang keempat, partikel lah, kah, dan pun sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, bacalah buku itu sampai selesai. Yang kedua, bagaimanakah cara kita memperbaiki kesalahan diri? Yang kelima, preposisi atau kata dengan sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, saya bertemu dengan adiknya. Yang keenam, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Contohnya, mereka itu harus diawasi setiap saat. Yang ketujuh, kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, saya, Anda bisa bekerja sama di dalam pekerjaan ini. Yang ke-8, pola kelompok kata kerja aspek, agen, kata kerja sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Contohnya, surat Anda sudah saya baca. Kiriman buku sudah dia diterima. Yang ke-9, konstruksi atau bentuk sintesis bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, saudaranya dikomentari mengotori. Yang ke-10, fungsi gramatikal atau subjek, predikat, objek sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, kepala kantor pergi ke luar negeri, rumah orang itu bagus. Yang kelima, fungsi bahasa baku. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, pada tahun 2003, bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu yaitu Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, fungsi pemberi kekasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melain fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain.
Yang keempat, fungsi kerangka acuan. Fungsi kerangka acuan sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi besar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Yang keenam, fungsi bahasa tidak baku. Bahasa non baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi sehari-hari yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar. Fungsi penggunaan bahasa non baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Yang ketujuh, kriteria bahasa baku. Sebagai yang telah diungkapkan di depan, bahasa baku atau standar digunakan pada situasi formal atau resmi. Bahasa baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis, yaitu berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, memiliki sifat kecendikian, perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu. Berarti proses penyeragaman kaidah bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Selain ciri-ciri tersebut, bahasa baku masih memiliki ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, tidak terpengaruhi bahasa daerah. Contohnya, di bahasa baku saya, di bahasa tidak baku gue. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan, dan lain-lain, maka tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya di bahasa baku banyak guru, bahasa tidak baku banyak guru-guru. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya di bahasa baku bagaimana, bahasa tidak baku gimana. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Contohnya di bahasa baku, ia mendengarkan radio, bahasa tidak baku, ia dengarkan radio. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya di bahasa baku, sehubungan dengan, bahasa tidak baku, sehubungan. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya, di bahasa baku menghemat waktu, bahasa tidak baku mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau majas yang bermakna sama. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang terangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Contohnya di kata bahasa baku para juri, bahasa tidak baku para juri-juri. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya di bahasa baku khusus, bahasa tidak baku khusus. Yang ke-8, kriteria bahasa non baku. Bahasa non baku juga memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Yang kesembilan, contoh kalimat bahasa baku dan non baku. Kalimat bahasa baku, contohnya, semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Kalimat bahasa non baku, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Yang kedua, contohnya di kalimat bahasa baku, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara.
di kalimat bahasa non bakunya, kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya. Adapun contoh yang lain, kata baku dan tidak baku yang sering keliru diantaranya banyak kata baku yang ada di KBBI. Berikut ini kata-kata baku dan tidak baku yang sering keliru digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bahasa baku contohnya praktek, nasihat, izin. Bahasa tidak bakunya praktik, nasihat, izin. Adapun kesimpulan dari isi makalah saya. Kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa Indonesia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku, dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Masing-masing bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan ciri yang berbeda. Adapun sarannya di Indonesia sangat banyak terdapat bahasa-bahasa daerah yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Perbedaan itu bukanlah suatu halangan bagi bangsa Indonesia untuk tetap berkomunikasi dengan baik dan benar. Negara Indonesia juga memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kita telah mengenal bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa-bahasa tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan tepat dan situasi yang sedang dihadapi. Tetaplah gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kondisi, tempat, dan keperluan serta situasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ibu dan teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung ibu dan teman-teman sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.